Pertemuan selanjutnya yaitu morfologi batang. Ada 3 tujuan pembelajaran dari morfologi batang. Yang pertama, dapat menyebutkan fungsi batang. Yang kedua, dapat menyebutkan bentuk batang. Yang ketiga, dapat menyebutkan arah tumbuh batang. Mari kita lihat penjelasan materi berikut ini. Sifat-sifat batang. 1. Umumnya berbentuk panjang bulat, seperti silindris, atau dapat pula mempunyai bentuk yang lain. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas. Masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapatnya daun. Yang ketiga, bersifat fototrof atau heliotrop, yaitu tumbuhnya biasanya ke atas menuju cahaya atau matahari. Yang keempat, selalu bertambah panjangnya di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang kelima, mengadakan percabangan, dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau rantingnya. Dan yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau, kecuali pada tanaman yang umurnya pendek atau pada batangnya yang masih muda. Fungsi batang. 1. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buahnya. Yang kedua, dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi itu adalah proses penyusunan senyawa-senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana dengan bantuan energi cahaya matahari, atau biasanya kita sebut dengan fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan serta hasil asimilasi, yaitu melalui xilem dan floem pada batang. Dan yang keempat, menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Oke, selanjutnya, jika kita membandingkan berbagai jenis tumbuhan, ada di antaranya yang jelas kelihatan batangnya, tetapi ada pula yang tampaknya tidak berbatang. Oleh sebab itu, kita membedakan tumbuhan menjadi A. Tumbuhan yang tidak berbatang. Sebenarnya, tumbuhan yang tidak berbatang sesungguhnya tidak ada. Namun, di sini batangnya tumbuh amat pendek, sehingga kelihatannya tidak berbatang. Contohnya pada lobak atau Raphanus sativus. B. Tumbuhan yang jelas berbatang. Dapat dibedakan menjadi batang basah, batang berkayu, batang rumput, dan batang mendong. Yang pertama, batang basah, yaitu batang yang lunak dan berair, misalnya pada bayam. Yang kedua, batang berkayu, yaitu batang yang biasanya keras dan kuat, karena pada sebagian besar terdiri atas kayu yang terdapat pada pohon-pohon dan semak-semak pada umumnya, contohnya pada pohon mangga. Yang ketiga, batang rumput, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga, misalnya pada batang padi. Dan yang keempat, yaitu batang mendong. Batang ini seperti batang rumput, namun mempunyai ruas-ruas yang lebih panjang, misalnya pada batang mendong. Selanjutnya, bentuk batang. 1. Dilihat dari sudut bentuk penampang melintangnya. Macam-macam bentuk batang. A. Bulat, yaitu contohnya bambu. B. Bersegi. Dalam hal ini, ada kemungkinan yang berbentuk segitiga atau segi empat. Segitiga contohnya batang teki. Sedangkan yang berbentuk segi empat, misalnya batang markisah. Selanjutnya yang berbentuk pipih, biasanya juga melebar, menyerupai daun, dan juga mengambil alih tugas daun. Batang yang bersifat demikian dinamakan Phyllokladia dan Cladodia, yang mana
Filocladia jika amat pipih dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas, misalnya pada jakang. Dan yang Cladodia jika masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan, misalnya sebangsa kaktus. Selanjutnya, dilihat dari permukaan batangnya. Batang tumbuhan memperlihatkan sifat yang bermacam-macam, sehingga dibedakan menjadi 1. Batang licin, seperti pada jagung. Yang kedua, batang berusuk, yang mana jika pada permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujur, misalnya pada iler. Selanjutnya bersayap, biasanya pada batang yang bersegi, tetapi pada sudut-sudutnya terdapat pelebaran yang tipis, misalnya pada markisa. Kemudian berambut, contohnya pada batang tembakau. Selanjutnya beralur, terlihat jelas pada batang-batangnya terdapat alur-alur, contohnya pada Cereus peruvianus. Kemudian berduri, misalnya pada mawar. Dan ada juga yang memperlihatkan bekas-bekas daun, misalnya pada pepaya. Selain itu, pada permukaan batang juga ada yang memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, misalnya pada keluih atau pada nangka. Selanjutnya, ada yang memperlihatkan banyak lentisel, misalnya pada sengon. Dan ada juga yang memperlihatkan keadaan-keadaan lain, misalnya lepasnya kerak, contohnya pada jambu biji. Walaupun telah dikemukakan sebelumnya bahwa batang umumnya tumbuh ke arah cahaya, namun ada juga yang memperlihatkan variasi. Dan bertalian dengan sifat ini, batang dapat dibedakan, yaitu A. Tegak lurus, jika arahnya lurus ke atas, misalnya pepaya. Yang B. Menggantung. Ini tentu saja hanya mungkin untuk tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhnya di lereng-lereng atau tepi jurang, atau tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di atas pohon sebagai epifit, misalnya anggrek. Yang D. Arah tumbuh batangnya menjalar atau merayap, yang mana batang berbaring tetapi dari buku-bukunya keluar akar-akar, misalnya batang ubi jalar. E. Serong ke atas atau condong. Pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya lalu membengkok ke atas, misalnya pada kacang tanah. F. Mengangguk. Batangnya tumbuh tegak lurus ke atas, tetapi ujungnya lalu membengkok kembali ke bawah, misalnya pada bunga matahari. Selanjutnya memanjat, yaitu jika batang tumbuhnya ke atas dengan menggunakan penunjang. Penunjangnya dapat berupa benda mati ataupun tumbuhan lain. Dan pada waktu naik ke atas, batang menggunakan alat-alat khusus untuk berpegang pada penunjangnya, misalnya dengan akar pelekat, contohnya pada sirih. Kemudian ada yang menggunakan akar pembelit, misalnya pada panili, dan cabang-cabang pembelit, misalnya pada anggur. Ini dia gambar-gambarnya, yaitu akar pelekat, akar pembelit, dan cabang pembelit. Oke, selanjutnya percabangan pada batang, yang mana dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, yaitu monodial. Batang pokoknya selalu tampak jelas dibandingkan dengan cabang-cabangnya, karena lebih besar dan lebih panjang. Contohnya pada pohon cemara. Yang kedua, percabangan simpodial, yang mana batang pokoknya sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan percabangannya, misalnya pada sawo manila. Yang ketiga, percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan yang batang setiap kali menjadi 2 cabang yang sama besarnya, misalnya pada paku andam. Cabang-cabang pada suatu tumbuhan dapat bermacam-macam sifatnya. Oleh sebab itu, cabang-cabang dapat dibedakan menjadi 1. Geragih, yaitu cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap, dan dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar baru. Tunas pada buku-buku ini beserta akar-akarnya masing-masing
dapat terpisah merupakan suatu tumbuhan baru. Cabang yang demikian ini dibedakan lagi dalam dua macam, yaitu merayap di atas tanah, contohnya pada daun kaki kuda, dan yang merayap di dalam tanah, contohnya pada rumput teki. Yang kedua yaitu wiwilan atau tunas air, merupakan cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang dan seringkali berasal dari kuncup yang tidur dan kuncup-kuncup liar. Contohnya pada kopi dan pohon coklat. Yang ketiga yaitu sirung panjang, merupakan cabang-cabang yang biasanya pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang. Pada cabang-cabang demikian ini tidak pernah dihasilkan bunga, oleh sebab itu seringkali disebut pula sebagai cabang yang mandul. Dan yang keempat, sirung pendek, yaitu cabang-cabang kecil dengan ruas-ruas yang pendek yang selain daun biasanya merupakan pendukung bunga dan buah. Cabang ini disebut pula sebagai cabang yang subur atau fertil. Cabang-cabang pada suatu tumbuhan biasanya membentuk sudut yang tertentu dengan batang pokoknya. Berdasarkan pada besar kecilnya sudut ini, maka arah tumbuh cabang menjadi berlainan. Sehingga umumnya orang membedakan arah tumbuh cabang seperti berikut ini. A, yaitu tegak, jika sudut antara batang dan cabang amat kecil, sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja sedikit serong ke atas, tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan batang pokoknya, misalnya pada kopi. B, condong ke atas, jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, misalnya pada pohon cemara. Yang C, mendatar, jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut sebesar kurang lebih 90 derajat, misalnya pada pohon randu. D, terkulai, jika cabang pada pangkalnya mendatar, tetapi ujungnya lalu melengkung ke bawah, misalnya pada kopi robusta. Dan yang E, bergantung, jika cabang-cabang yang tumbuhnya ke bawah, misalnya pada cabang-cabang tertentu pada salik. Mengenai soal batang, selain yang telah diuraikan sebelumnya, ada bermacam-macam tumbuhan yang mempunyai pangkal batang di dalam tanah, yang mana merupakan suatu alat untuk menahan dikala yang buruk. Pangkal batang ini disebut dengan caudex. Tumbuhan yang mempunyai batang demikian dalam musim buruk, misalnya di daerah panas pada musim kering, bagian yang di atas tanah seringkali mati, tetapi bagian yang di dalam tanah tetap hidup, dan jika musim baik telah tiba, akan bertunas menghasilkan tumbuhan yang baru lagi. Contohnya pada valerian dan klembak. Dalam membicarakan perihal pangkal batang yang menjadi alat untuk mempertahankan kehidupan tumbuhan pada masa yang buruk, dapat kita ketahui bahwa batang tumbuhan mempunyai umur yang terbatas. Karena kalau batangnya mati, biasanya tumbuhannya pun mati. Maka tumbuhan seringkali dibedakan menurut panjang atau pendek umurnya, yaitu 1. Tumbuhan anual, merupakan tumbuhan yang umurnya pendek, yang mana kurang dari 1 tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Dalam golongan ini termasuk bermacam-macam tanaman yang di dunia pertanian terkenal sebagai tanaman palawija, misalnya pada jagung, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhan biennial, yaitu tumbuhan yang untuk hidupnya mulai dari tumbuh sampai menghasilkan biji memerlukan waktu 2 tahun, misalnya pada beet dan digitalis. Dan yang ketiga yaitu tumbuhan menahun, yang mana tumbuhan ini dapat mencapai umur bertahun-tahun bahkan sampai ratusan tahun.